Baik, jadi di sini saya melanjutkan dari Mas Rido ya. Jadi setelah kita login atau setelah kita masuk dalam tampilan di Prognosnya nih, sekarang kita coba untuk mengakses browser via ini nih yang ada HTTPS baik 192.168.10.50 port 8006. Belum itu, pertama kita coba testing terlebih dahulu apakah dia dapat terkoneksi ke internet atau tidak. Oke, jadi untuk di Promoxnya nih, ini udah terkoneksi dengan internet ya. Terus setelah itu coba kita cek interface. Jadi promosi ini di IP berapa nih? Coba kita cek terlebih dahulu di nano /etc /network /interface. Oke. Jadi untuk IP di Proxmox yang sudah kita install di dalam Oracle VirtualBox-nya, itu kita menggunakan IP statis dengan IP 192.168.10.50. Dan untuk bridge-nya di port nPost 3 atau di adapter 1. Dan ini ada settingan post up echo, post up IP tables, not post routing. Dan untuk adapter 2 atau mPost 8-nya di sini kita menggunakan DHCP. Oke, kita clear. Sekarang kita coba tes ke browser terlebih dahulu dengan IP yang tadi. Apakah dia dapat terkoneksi atau tidak? Oke. HTTPS Oke. Nah, jadi ketika nanti sudah melakukan instalasi Proxmox dalam VirtualBox, maka nanti akan ada kata welcome atau sambutan yang mana nanti diarahkan kepada tampilan web browser dari Proxmox itu sendiri. Dan di sini kita coba login lagi dengan username root dan passwordnya di project 3. Oke. Jadi sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam tampilan Proxmox servernya. Dan di sini kita sudah membuat sebuah virtual machine yang mana berisikan ada Debian 10 dan Debian 9 untuk nanti kita akses web browser dan juga untuk MySQL di dalamnya. Oke. Nah, jadi untuk dalam Promox ini nih sudah terdapat 3 virtual machine yang mana menggunakan OS Linux atau Debian ya. Sini untuk VMID 100 ini dengan hostname Debian 10. Untuk VMID 200 menggunakan OS Debian 9 dan ini 202 menggunakan Debian 9. Ini si Debian karena ini merupakan cloningan dari Debian 9 yang 200 nih. Nah, untuk implementasinya kita akan coba running ya. Kita akan coba running di ini nih, yang Debian 9 ini. Oke. Nah, jadi untuk speknya nih ya, untuk speknya di virtual machine yang Debian ini, sini kita berikan boot disk nya sebesar 32 GB. Downloadnya PVS 1. Oke, langsung kita coba start. Oke. Coba konsol. Oke. Oke, kita masuk dulu root dan passwordnya 123. Jadi di sini kita menggunakan CLI ya. Dan tadi untuk ketiga virtual mesin yang tadi ada Debian 10, Debian 9 dan Debian 9 itu semuanya terinstall menggunakan CLI atau Command Line Interface. Jadi untuk saat ini nih kita mengakses sebuah
apa ya, kayak virtual mesin lah ya. Kita mengakses sebuah virtual mesin di dalam sebuah Proxmox. Jadi bedanya yang ini nih, yang tadi di Oracle VirtualBox, untuk yang ini adalah kayak apa ya, kayak buat mesin buat nyalain Proxmox-nya dulu nih. Nah, sedangkan kalau yang ini nih, ini merupakan kayak device atau virtual mesin yang berada di dalam Proxmox. Lalu kita coba tes ping terlebih dahulu, apakah dia akan terkoneksi internet atau tidak. Oke, jadi untuk Debian 9 yang sudah kita install di Proxmox sudah terkoneksi ya dengan internet. Setelah itu kita coba masuk ke dalam settingan interface-nya dengan nano /etc/network/interface. Oke. Nah, jadi untuk IP yang kita gunakan dalam Debian 9 ini kita 192.168.10.60. Sini kita menggunakan internet statik, interface statik NS18 dengan alamat 192.168.10.60 dan untuk netmasknya di 255.255.255.0 karena dia merupakan /24. Dan untuk gateway-nya 192.168.10.50 dan untuk gateway-nya ini nembak ke arah interface atau ke arah IP Proxmox. Jadi ini merupakan jalurnya lah ya. Jadi buat jalur jembatan nih biar saling terhubung. Oke, kita clear. Nah, setelah itu di sini kita sudah di sini kita sudah membuat user ya. Sini kita sudah membuat user dengan nama project 3 yang mana nanti akan kita gunakan menggunakan putih atau jadi nanti kita buat nge-remote ini nih kita menggunakan putih atau SSH. Untuk melihat usernya itu dengan perintah nano/etc/passwd. Oke, jadi ini untuk user yang sudah kita buat dengan nama project 3. Ctrl X, clear. Setelah itu kita coba akses atau kita coba login menggunakan putih. Oke, jadi untuk hostname atau IP address-nya kita masukkan dengan serial 92.168.10.60. Jadi ini adalah IP dari sini nih, Debian ini nih. Coba masuk. Nah, login as. Untuk loginnya menggunakan user. Jadi untuk tadi usernya adalah project 3, untuk passwordnya 123. Oke. Jadi ini kita berhasil masuk ya. Jadi kita berhasil masuk dari sini nih. Ini nih untuk remote. Sekarang di sini kita coba tes ping terlebih dahulu apakah dia terkoneksi internet atau tidak, dan ternyata sama, masih terkoneksi dengan internet. Kita stop dan lalu kita coba cek ke repository Debian 9 dengan sudo nano /etc/apt/source list sudo password 123. Oke, jadi untuk repository di Debian 9 ini kita menggunakan repository lokal, dan yang kita masukin lah ya, yang kita masukin nih dalam repository ini http://kartolo.sb.datautama.net.id, dan untuk Debian 9 dengan kode nama stretch may contain free bla 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 free. Jadi untuk apa sih kayak repository itu? Jadi mana nanti repository ini akan benar-benar berguna ya, atau berfungsi buat kayak ngecek ketersediaan file, atau bisa juga buat kayak download nih sebelum kayak menginstal sesuatu. Pertama pastikan terlebih dahulu terkoneksi dengan internet.
Dan untuk yang kedua adalah apakah repositorinya itu sesuai dengan server lokal lah ya. Jika memang sesuai, maka nanti akan dapat beroperasi di dalamnya. Lalu setelah kita cek, maka kita install juga terlebih dahulu itu menginstal Binance, atau ditulisnya kayak bin9 gini. Cuman ini tadi sudah kita install, jadi nanti kita bisa langsung masuk ke dalam direktorinya aja. Fungsi dari Binance sendiri ini untuk kayak untuk membuat atau untuk mengatur domain name server yang ada di dalam Debian ini. Sekarang kita coba masuk ke dalam direktorinya dengan cd etc/bin. Oke, jadi udah masuk ya. Ini bentar, geser ke sini aja. Oke. Lalu setelah itu untuk settingan yang kita setting di dalam Binance adalah sudo nano name conf.local. Nah, jadi sini kita membuat kayak localhost ya. Dengan zone project 3.local, tab master, file etc bin, db titik project 3 allow update none, dan ini untuk zona di daerah apa, in address apa, tab master, file etc bin db192 allow update bla bla bla. Oke, kita clear. Nah, lalu setelah itu untuk setting yang berikutnya adalah di sudo nano db project 3. Nah, jadi untuk settingan dalam Binance dan pada directory db project 3, sini ada project 3.deb, root project 3.deb. Sini ada add ww in triple ns project 3.deb.192.168.60. Dan nanti karena kita hanya menggunakan web server ya, atau nanti kita hanya cuma akses web server doang nih, maka di sini yang kita masukkan atau yang sini yang kita input adalah www. Dan untuk jalurnya atau untuk name servernya 192.168.10.10.60. Lanjut ke db 192. Nah, sini pun sama ya. Jadi karena kita hanya mengakses web server, nanti ini yang kita masukkan hanya ini. Oke, lanjut. Setelah itu kita melakukan pengecekan apakah di DNS ini berjalan dengan baik atau tidak dengan cara sudo systemctl status bin. Nah, di sini untuk status dari DNS-nya active running, sini bla 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 bla. Oke, jadi untuk DNS-nya sudah berjalan dengan baik. Maka setelah itu kita coba lakukan check zone. Sudo name check zone. Oke, file name bla bla bla. Project check zone. Project 3.local slash etc slash bind slash db project 3. Oke, jadi untuk cek zone-nya sini sudah oke, dan yang kedua kita coba melakukan pengecekan di db 192. Oke, jadi untuk di db project 3 sini sudah oke, dan yang untuk db 192 juga sudah oke. Maka setelah itu kita lakukan resolve configuration dengan perintah sudo nano rpc resolve configuration. Untuk defaultnya di sini biasanya untuk name server itu di 888. Namun untuk saat ini kita ubah menjadi 192.168.10.60 karena dia akan mengakses web browser ya. Jadi nanti dia akan akses
dalam Opera atau browser lainnya. Setelah itu kita coba berdialog dengan localhost dan juga dengan Google. Ini kita clear, kita coba dialog dengan dig min x IP localhost di 127.0.0.1. Oke. Jadi get answer. Oke, jadi sini kita dapat jawaban ya. Kita dapat jawaban dari localhost bla 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 bla. Server yang tadi kita masukkan di dalam resolve configuration. Setelah itu kita coba berbincang-bincang lah ya. Kita coba ngobrol nih sama Google. Dijawab nggak sih kalau kita ngomong sama Google? Red. Oke. Jadi saat kita ngomong sama Google nih, saat kita pengen ngajakin Google buat ngomong, ini pun dapat jawaban ya dengan servernya di 192.168.10.60. Jadi untuk settingan DNS ini sudah sukses lah ya. Terus setelah itu kita coba melihat di sudo ns lookup project 3.local. Oke, untuk servernya di bla 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 90. Dan untuk name-nya project 3.local. Sekarang kita coba ns lookup di menggunakan IP 192.168.10.60. Di sini dalamnya ada ns project 3 dan juga ada www.project3.deb yang tadi sudah kita buat. Lalu setelah itu kita membuat sebuah web server ya. Kita coba masuk dalam settingannya di cd /etc /apache 2 karena kita di sini untuk web server menggunakan apache 2. Lalu kita masuk dalam folder sheets available. Oke, sini kita sudah masuk dan kita coba nampilkan ada apa aja sih di dalamnya. ls-l. Nah, jadi untuk file dalamnya sini ada project 3.conf dan juga ada web project 3.local.conf. Nah, untuk web server yang nanti akan ditampilkan ini dengan directory ini www.project3.local.conf. Kita coba masuk ke dalam sini nih ya, isinya apa aja sih gitu kan. Kita clear dulu, kita coba masuk ke dalam file di sudo nano .var www project juga bla bla bla. Kita masuk dalam file index.html. Jadi nanti untuk output yang ditampilkan ini kayak gini ya kurang lebih ya, dengan menggunakan header 1 bla 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 html bla 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 bla. Ctrl X. Oke. Jadi untuk web servernya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mengetahui atau cara ngecek apakah web servernya sudah berjalan atau belum, kita coba cek di sudo systemctl status apache 2. Oke. Untuk web servernya juga udah berjalan ya. Jadi tadi DNS-nya udah jalan dan juga ini web servernya udah jalan. Sekarang kita coba cek nih, nembakin VIP dulu. Ngomong nggak sih gitu kan di 192.168.10.60. Nah, jadi untuk web servernya tampilan seperti ini kurang lebih. Ini replace the located file www.html index before continue HTTP server. Oke. Clear. Jadi setelah web servernya sudah dapat terkoneksi dan setelah web server sudah dapat berjalan, nah untuk tahap yang terakhir di sini kita menginstal MySQL dalamnya. Sini sudah kita instalasi. Sekarang kita hanya cuma ngecek aja ya
apakah MySQL ini berjalan dan juga apa aja sih isi dalam MySQL itu. Ini kita coba cek dulu ya statusnya di sudo sistemctl status MySQL. Oke, sini untuk MySQL juga sudah berjalan, bla bla bla, OS 2.15 menit go. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita clear, kita masuk dengan sudo mysql -u root -p, password 123. Oke, jadi kita sudah berhasil masuk ke dalam database MySQL. Terus kita lihat nih, apa aja sih di dalam SQL ini. Cuman tadi kita udah ngebuat satu table ya, satu database dan satu table yang mana itu isinya cuman kayak table kontak lah ya. Sekarang coba kita tampilin ya. So, database. Sorry. Nah, ini kita membuat database project 3. Sekarang kita coba as project 3. Oke, kita udah masuk dalam database project 3. Lalu lanjutkan dengan menampilkan table. Ada table apa aja sih dalamnya? So, tables. Oke. Di dalam database project 3 ada satu table yang bernama kontak. Oke. Setelah itu kita coba lihat ya, apa aja sih isi dalam kontak itu. Coba select bintang from kontak. Jadi untuk apa ya, kayak field lah ya, field lagi kayak record lah ya, isinya nih kan ada kolom ID, kolom nama, kolom email. Nah, sini hanya sebagai contoh kita yang masukkan 3 dengan ID 1 nama Ricky D, email ricky@gmail.com. Untuk ID 2 ada Aldian, emailnya aldian@rocketmail.com, dan yang ketiga ada Pak Heru Setiawan dengan email herusetiawan@yahoo.com. Sekarang kita keluar, dan mungkin nanti untuk tampilan web browser yang menampilkan hasil dari indeks HTML-nya akan ditampilkan oleh Rido. Oke, terima kasih.